Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Agus Binaya Sandi, absen 17 dari kelas 11-6. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Topik ini diambil dari sebuah artikel yang menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila mulai menghadapi tantangan besar ketika teknologi dan dunia digital berkembang sangat cepat. Nah, kita akan melihat yang pertama itu apa isi artikel tersebut. Yang kedua, mengapa masalah itu bisa terjadi. Yang ketiga, solusi yang bisa dilakukan generasi muda. Dan yang keempat, kesimpulan akhir yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama, apa yang dibahas artikel ini? Artikel ini membahas bahwa di era digital ini Pancasila sebagai ideologi dasar negara sedang menghadapi banyak sekali tantangan. Perkembangan teknologi, media sosial, dan internet telah membuat arus informasi semakin cepat, terbuka, dan sulit dikendalikan. Akibatnya, berbagai ideologi baru, bahkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, bisa masuk dengan mudah ke masyarakat, terutama generasi muda. Artikel tersebut juga menyoroti munculnya beberapa masalah seperti maraknya penyebaran hoaks, meningkatnya polarisasi masyarakat, munculnya ideologi radikal, ekstrim, atau liberal yang tak sesuai dengan jati diri bangsa, dan juga semakin kuatnya budaya konsumtif serta individualisme akibat budaya digital. Faktanya, Kominfo telah memblokir lebih dari 11.000 konten hoaks sepanjang 2023. Selain itu, penulis artikel menekankan bahwa pemahaman sebagian masyarakat, terutama anak muda, terhadap Pancasila mulai melemah. Banyak yang melihat Pancasila hanya sebagai hafalan, bukan sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mengapa permasalahan ini bisa terjadi? Menurut artikel, ada beberapa alasan utama mengapa masalah ini muncul. Pertama, dunia digital membuat semua orang dapat mengakses informasi dari mana saja tanpa batas. Informasi dari luar negeri, ideologi asing, teori ekstrim, hingga propaganda tertentu dapat masuk begitu cepat. Tanpa filter yang cukup, masyarakat bisa menerima informasi tersebut mentah-mentah. Yang kedua, media sosial menciptakan echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang hanya mendapatkan informasi dari kelompok yang sepemikiran. Akibatnya, masyarakat bisa menjadi terpecah, mudah konflik, sulit menerima perbedaan. Hal ini bertentangan dengan nilai persatuan yang menjadi inti dari Pancasila. Ketiga, penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi masalah besar. Siapapun bisa membuat informasi palsu dan menyebarkannya. Seringkali berita palsu itu memicu kebencian, menyerang kelompok tertentu, atau menimbulkan provokasi. Adapun fakta pendukungnya, Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo 2023 menunjukkan bahwa 62% masyarakat Indonesia masih sulit membedakan informasi asli dan palsu. Internet membuat kita mudah meniru kebiasaan luar, termasuk yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Faktanya, Indonesia menempati peringkat nomor 2 di dunia untuk kasus cyberbullying pada tahun 2022 menurut Global Youth Online Behavior Survey. Yang keempat, nilai individualisme, konsumerisme, dan gaya hidup instan semakin meningkat karena dunia digital. Orang lebih peduli pada kepentingan pribadi, pada pencitraan, dan pada hal-hal material. Hal ini pelan-pelan mengikis nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Yang kelima, pemahaman terhadap Pancasila masih minim. Pendidikan Pancasila sering dianggap membosankan, tidak relevan, dan tidak dikaitkan dengan kehidupan digital yang modern. Akibatnya, banyak generasi muda yang tidak benar-benar memahami arti dan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, solusi yang bisa dilakukan generasi muda. Sebagai generasi muda yang aktif di dunia digital, kita sebenarnya punya peran yang sangat penting untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital dan literasi kritis. Kita harus belajar membedakan mana informasi yang benar, mana yang hoaks,
mana narasi provokatif dan mana konten yang manipulatif. Dengan kemampuan berpikir kritis, kita bisa lebih bijak menggunakan media sosial. Yang kedua, menghidupkan nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, dan persatuan harus tercermin dalam komentar, postingan, dan interaksi digital. Contoh paling sederhana, tidak menghina, tidak menyebar kebencian, dan tidak memprovokasi perpecahan. Yang ketiga, membuat konten positif yang kreatif. Generasi muda bisa membuat video pendek, meme edukasi, podcast, artikel, atau ilustrasi yang menjelaskan nilai Pancasila dengan cara yang menarik dan modern. Konten seperti ini dapat membantu melawan konten negatif yang tersebar luas di internet. Faktanya, pengguna internet Indonesia mencapai 221 juta orang pada 2023, namun literasi digital belum merata. Yang keempat, mengembangkan komunitas digital yang sehat. Kita bisa bergabung atau membuat komunitas online yang berfokus pada edukasi, literasi digital, diskusi konstruktif, atau kolaborasi kreatif. Dengan komunitas yang solid, nilai Pancasila dapat disebarkan lebih luas dan lebih efektif. Yang kelima, mendukung regulasi digital yang sehat. Generasi muda juga bisa mendukung kebijakan atau aturan yang bertujuan menjaga ruang digital tetap aman, bebas hoaks, dan bebas dari ideologi berbahaya. Nah, kesimpulannya, dari artikel tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan penting. Era digital bukanlah ancaman yang akan menghancurkan Pancasila, tapi sebuah tantangan yang harus kita hadapi dengan cara yang lebih cerdas. Memang benar, banyak nilai baru yang muncul dan bisa menggeser nilai Pancasila. Namun, selama kita sebagai generasi muda mau meningkatkan literasi digital, memahami Pancasila secara mendalam, serta aktif menciptakan ruang digital yang positif, maka nilai-nilai Pancasila akan tetap hidup dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Digitalisasi hanya akan menjadi ancaman jika kita membiarkan diri kita pasif. Namun, jika kita aktif, kreatif, dan kritis, maka dunia digital justru bisa menjadi sarana yang luar biasa untuk memperkuat Pancasila dan menjaga persatuan bangsa. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.